Oke, gue membeli HP gue, HP yang Poison yang penuh dengan racun, itu saat gue di kelas 3 SD. Saat gue membeli HP tersebut, bulan-bulan berikutnya gue akhirnya memakai kacamata karena kecanduan, karena terlalu sering dalam menggunakannya. Dan karena HP gue tersebut, gue bangun lebih pagi. Gue bangun lebih pagi, lebih mudah karena dopamin gue lebih banyak dihasilkan karena gue melakukan bad things, yang mana itu adalah in, uh, instant gratification, kepuasan yang sementara. Dimana saat gue bangun pagi, dimana kamar gue masih gelap dan gue tidur itu masih yang mabak gue. HP gue masih gelap, kamar gue masih gelap, ruangannya, dan gue megang HP dan gue main games di kegelapan. Dan akhirnya itu yang menyebabkan gue pakai kacamata gue. Gue main HP dan bangun pagi itu dimulai. Gue main HP dan bangun pagi awal, bangun di awal hari itu saat gue berasal dari bukan, dimulai dari gue kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Yang dimana saat kelas 6 ini setelah kelas 6 hari-hari berjalan seperti biasanya. Gue bangun seperti biasanya, seperti sebelum gue mengonsumsi HP atau saat gue berada di hari-hari sekolah. Dimana kalau misalnya gue hari libur main HP Sabtu Minggu, itu gue bangun pagi. Tapi semisal Senin sampai Jumat di mana hari sekolah, itu gue bangun kayak nggak pagi. Dan setelah kelas 6, hal itu terjadi ketika gue boleh main HP. Jadi gue normal setelah kelas 6. Di hari sekolah gue bangun di jam segitu, di hari libur Sabtu Minggu atau hari libur kayak libur panjang itu gue juga bangun di jam yang sama seperti hari-hari sekolah gue. Dan dibangunkan sama orang tua gue. Tahun 2021, ini mana kalau kalian misalnya uh, nonton video gue yang videonya tonton ini untuk permulaan referensi. Tonton ini untuk referensi permulaan pengembangan diri. Di mana 2021 awal tahun ini 2021 awal gue itu berada di fase-fase positif, fase-fase alim. Karena gue mengonsumsi banyak hal terkait keagamaan. 2021 gue bangun pagi dengan melakukan hal yang positif. Ketika gue bangun pagi, pikiran gue berantakan. Dan gue tetap melakukan hal positif tersebut dengan penuh, ya itu pikiran yang kayak struggle untuk melakukan bangun pagi ini. Konsisten selama 3 sampai 7 hari, gue akhirnya balik ke normal. Gue bangun telat, dibangunkan sama orang tua gue, atau gue bangun kayak jam setengah 6. Dan gue banyak hal yang dilakukan untuk gue bangun pagi, karena bangun pagi ini menurut gue matter sekali untuk uh, kesuksesan. Gue pernah menanyakan sesuatu ke tetangga gue, karena tetangga gue ini gue lihat konsisten sekali dalam bangun di awal hari. Gue akhirnya menanyakan ke beliau, dan jawabannya pun sederhana, ya biasain aja, cuman gitu jawabannya. Dan banyak hal yang gue kerjakan untuk gue bangun pagi, kayak misal gue taruh buku gue di bantal, gue tidur tanpa guling, gue tidur tegak, gue tidur dengan selimutnya itu di kaki doang, dan nihil, hasilnya nihil, tetap gue bangun telat. Dan gue finding new track, dimana gue kayak menyiapkan alat-alat yang dipersiapkan untuk gue tidur.
Tapi alat-alatnya tidak jelas untuk apa, karena semuanya ini, alat-alatnya ini beragam fungsinya, beragam untuk dikerjakan. Alat-alat tersebut yang gue siapkan untuk tidur gue, kayak misalnya buku bahasa Inggris dan buku jurnal besar gue, dan suatu alat peninjau, topi, parfum, timer, dan buku pocket. Nah itu semua alatnya beragam, kegiatannya beragam. Kayak misal buku jurnal gue pakai buat jurnal, buku bahasa Inggris gue pakai buat baca, dan itu kayak bercabang gitu. Dan ini yang membuat gue nihil akan hasil gue bangun pagi. Gue mengonsumsi Joko Willing, Pak Joko Willing. Dimana quotes yang gue dapet, ini gue suka banget. Uh, Quotes ini gue dapet dari channel orang lain, bukan dari channelnya beliau. Pak Joko Willing berkata seperti ini: when I wake up and do what I'm supposed to do, I don't care that easy or not. I don't care that easy or hard. That's discipline. Wanna build some discipline? Wake up early. Jadi ketika dia bangun tidur, dia mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Dia tidak berpikir itu sulit atau itu mudah. Itu berkaitan dengan kedisiplinan, dan jika ingin membentuk atau membangun suatu disiplin, yaitu dengan bangun pagi. Jadi quotes tersebut gue jadikan mindset untuk ketika gue tidur, dan gue copy quotes tersebut dan gue paste ke sticky notes gue dan gue taruh di lemari gue. Akhirnya gue mindset tersebut gue jadi quotes tersebut gue jadikan mindset untuk ketika tidur, dan pagi hari berikutnya gue bangun telat dan hasilnya pun nih, gue tidak bisa berpatokan di suatu mindset, suatu quotes doang untuk gue bangun pagi, apalagi bangun paginya itu konsisten setiap harinya. Dan akhirnya sampai di titik gue mengonsumsi video full kursus dari Kak Ahmad Khan, yang dimana judul videonya itu ini nggak ada di YouTube video, nggak ada di channel beliau, cuman judulnya itu berkaitan dengan masuk ke dalam hyperfokus dengan uh, waktu yang sedikit. Ini isinya kompleks, tapi gue ingin bicarakan di video ini, di video gue, berkaitan dengan deep works-nya, dan juga berkaitan dengan bangun pagi. Yang dimana deep works ini berkaitan dengan kita mengerjakan hal yang meaningful, yang important untuk diri kita, untuk hidup kita. Dan Kak Ahmad kan berkata kalau misal kalau mau wake up early, kalau mau bangun pagi, ini berkaitan dengan rutinitas. Rutinitas kita untuk rutinitas kita dengan hal kita mempersiapkan rutinitas kita. Kita mempersiapkan tools-tools untuk bangun pagi. Gimana gue udah pernah terapkan. Tetapi tools-tools ini harus jelas. Tools ini untuk apa? Tools ini untuk deep work gue. Untuk pekerjaan yang meaningful, yang important untuk diri gue. Dan misalnya lu adalah YouTuber, mempunyai suatu bisnis yang misalnya lu yang bernilai untuk diri lu, yang meaningful, lu bangun pagi dan mengerjakan bisnis itu, lalu balik lagi ke rutinitas lu, kayak misal mungkin pekerjaan 9 to 5 lu, atau pekerjaan uh, menjadi anak sekolah, menjadi pelajar. Jadi ketika lu menjadi YouTuber atau content creator, ini yang dibilang ke Ahmad kan, lu prepare akan kamera lu terisi penuh, dan
laptop lu di meja lu dan semacamnya. Jadi kan itu rutinitas. Dan misal YouTube menjadi YouTuber itu kan main pointing, main tasknya adalah atau tugas yang pentingnya itu adalah scripting dan filming. Lakukan itu di pagi hari dan persiapkan tools-tools yang menjadi penunjang untuk filming lo, untuk shooting lo. Minimal itu adalah alat perekam lo, misalnya perekam lo itu baterainya penuh, lo persiapkan di malam hari, laptop lo siapkan di meja lo dengan keadaan kebuka misalnya. Siapkan hal tersebut. Atau kalau bisa laptop lu dan alat penunjang lainnya misalnya phone holder untuk shooting itu lu bungkus, bukan lu bungkus, jadi lu wadahkan dengan tas. Habis itu tas lu taruh di samping tempat tidur lu. Itu menjadi suatu prepare untuk satu main pointing, main pekerjaan. Itu adalah deep work. Toolsnya buat apa itu? Toolsnya untuk satu, yaitu untuk lu bekerja yang meaningful, yang important. Coba itu implementasi dalam keseharian lu dan semacamnya. Dan terima kasih akan didapatkan dengan aksinya kalian dan stay hard and do the hard work, especially when you feel like it. Wah,